Ya, kembali di Lunch Talk pemirsa. Tadi Mas Sofyan menyatakan sedikit nggak percaya diri gitu ya, kalau misalnya ini bisa dihabiskan pesimis gitu lah ya. dalam jangka 7 tahun sudah tidak ada lagi pekerja anak begitu betul. ya kan. Ini berarti tugas dari Mbak Erlinda ini nggak akan selesai-selesai nih kayaknya, pekerja anak ini akan terus ada nih. Menurut Anda bagaimana? Iya, paling tidak target itu untuk tahun 2020 itu kita berharap adalah pekerja-pekerja yang memang pekerja anak yang sangat berat ya. Dalam arti kata mereka mungkin pekerja di tambang, walaupun sebenarnya tadi di tambang pun juga kan anak-anak tidak boleh. Tapi buktinya sampai hari ini masih. Data minggu lalu pun juga ada di salah satu kota yang mempekerjakan anak, yang mereka tuh lebih dari 10 anak tuh meninggal di tempat bekerjanya mereka, masuk di sumur bor. Nah itu saja sudah luar biasa. Nah, Ya, tapi kalau menurut Anda ini akar permasalahan dari pekerja anak ini seperti apa sih? Kan kalau perusahaan kan tidak mungkin mereka mencari kalau misalnya tidak ada anak-anak yang available gitu ya, tidak ada yang melamar ke mereka gitu. Kalau menurut Anda ini akar permasalahan dari pekerja anak ini faktornya tidak apa? seperti itu juga, karena banyak di lapangan pun juga, makelar-makelar pekerja sangat banyak dengan mengiming-imingi, dan tadi seperti dikatakan Mas Sofyan tadi, ada subkon yang di masyarakat. Nah itu semua kan sehingga mata rantai yang seolah-olah tidak akan mudah diputus kan. Tapi menurut Anda apakah perusahaan yang lebih butuh atau justru anak-anak ini memang mereka butuh kerja, Mbak? Sebenarnya Begini, sebenarnya anak apalagi kalau di usia di bawah 12 tahun ya, mereka juga kan kalau tidak dikondisikan oleh orang tuanya atau tidak terkondisikan dengan memang mereka sangat miskin semacam itu, mereka juga kan lebih senang bermain karena anak-anak kan memang dunianya bermain dan dunianya belajar ya. Belajar itu kan hak anak seperti itu. Tapi sekali lagi pada saat mereka harus memilih ya mereka rata-rata kan semacam itu. Apalagi mereka teriming-imingi dengan uang dan mereka dikondisikan dengan bahwa kalau mendapatkan uang nanti kamu bisa gini. Nah itu semua kan seperti itu. Jadi ya dua-duanya memang saling berkaitan ya seperti itu. Mas Sofyan, kalau menurut Anda instrumen-instrumen yang saat ini sudah dimiliki pemerintah itu sebetulnya sudah cukup tidak untuk kemudian memutus rantai? Nah, kita memiliki beberapa undang-undang ya. Kita sudah meratifikasi Konvensi ILO 138. Hukumnya udah jelas gitu ya? Kemudian Konvensi ILO 182. Kemudian kita juga memiliki Undang-Undang 13 2003. Kita juga sudah memiliki revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 35 2014. Pemerintah juga punya rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Ada semua. Jadi, ada. Instrumennya ada. Budgetnya juga ada di dalam APBN. Nah, persoalannya adalah strategi yang digunakan pemerintah dalam rangka menghapuskan pekerja anak itu menurut saya terlalu sentralisasi. Ya. Semua seolah-olah harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Semua seolah-olah harus dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Padahal pekerja anak itu ada di ruang-ruang yang tersembunyi, yang tidak bisa dijangkau oleh pusat. Ya. Ada di perkebunan-perkebunan yang jauh dari fasilitas publik, ada di dalam sektor-sektor pertanian, ya, ada juga di industri-industri perikanan. Tidak semuanya ada di kota, hanya segelintir pekerja anak yang bekerja di industri-industri formal yang ada di perkotaan, tapi selebihnya ada di pedesaan. Saya juga menemukan pekerja anak di penambangan pasir di Kepulauan Nias. Itu banyak sekali yang ya kita tahu sendiri pasir itu untuk bahan bangunan, tapi yang bekerja mengeruk pasir dari sungai dan memecah batu-batu kerikil itu adalah anak-anak. Jadi mereka harus bekerja dari pagi sampai dengan siang. Kenapa harus pagi? Karena disitulah air itu dari keadaan tenang didasarkan karakteristik demografi mereka dan geografis mereka. Akhirnya kan mereka putus sekolah ya. Nah ini kan nggak bisa dijangkau oleh pusat. Ya. Jadi bagaimana inisiatif-inisiatif daerah itu harus dikembangkan dalam rangka memberdayakan komunitas lokal, lalu mereka juga dikasih peran untuk membuat kenapa di daerah pedesaan ini lebih banyak pekerja anak dibandingkan perkotaan itu apa? Faktor ekonomi atau apa? Ya, jadi gini, ada semacam pesimisme di kalangan anak-anak kita di pedesaan ya. Karena saya lama bekerja di Aceh, pernah juga bekerja di NTT ya untuk sektor ini. Pesimis. Bagi mereka, sekolah itu menjadi beban tersendiri bagi mereka. Tidak ada jaminan ketika mereka melanjutkan sekolah, mereka akan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kenapa? Jarak dari sekolah mereka, dari rumah mereka ke sekolah itu
bisa berjam-jam naik sepeda atau jalan kaki. Tidak ada fasilitas transportasi. Kalau mereka tamat SD, mereka harus melanjutkan ke SLTP. SLTP ada di ibu kota kecamatan. Dan itu mereka harus kos di sana. Orang desa kos karena jauh kan. Jadi ada pesimisme melihat pendidikan. Jadi bukan karena faktor kemiskinan, pesimisme. Toh kalaupun sekolah melanjutkan pendidikan di kota sampai dengan taman SLTA, tetap mereka akan kembali lagi ke desa, bekerja lagi di sektor-sektor yang bisa mendukung ekonomi mereka. Karena tidak ada kepercayaan terhadap sektor pendidikan, mereka lebih bagus membantu orang tua dan bekerja di sektor itu dan mindset mendapatkan begitu uangan. ya? Iya, itu mindset. Tapi ini menarik, tadi kan muncul... Jadi bukan karena ekonomi, bukan. Tidak ada kepercayaan bahwa sekolah bisa mengubah paradigma kehidupan mereka yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik, tidak ada. Ya, menarik. Jadi ada unsur dari faktor ekonomi, tapi juga pendidikan. Karena mindset itu kan juga dari pengetahuan orang tua dan juga pendidikan yang mereka dapatkan, begitu. Tapi kita ada penelpon tampaknya, Egan ya. Ya, ini ada Pak Randy dari Bekasi. Selamat siang, Pak Randy. Halo, selamat siang Pak Randy. Halo, selamat siang Mbak. Ya, silahkan Pak Randy, langsung saja. Mungkin ada komentar atau pertanyaan kepada narasumber kami. Ya, saya ingin komentari aja. Sangat disayangkan ya, masih anak-anak sudah bekerja ya. Pasti lagi-lagi alasannya ekonomi lah, orang tuanya atau seperti apa gitu. Tapi yang kayak saya sayangkan itu emang siapa yang harus bertanggung jawab kalau ketika banyak pekerja-pekerja di sektor, di luar sektor formal itu seperti anak-anak jalanan. Mereka harus berjibaku dengan keamanan dia sendiri, melakukan tindak kekerasan sendiri, yang ngamen, dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang masih anak-anak yang di sektor formal. Lalu bagaimana nasib mereka untuk diperhatikannya seperti itu, Mbak? Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Randy dari Bekasi. Mbak Erlina, siapa yang sebetulnya bertanggung jawab nih mengenai keadaan mereka ini? Iya, pasti sekali lagi ya porsi paling besar pemerintah. Ya, karena kan jelas di Undang-Undang Dasar 45 pun juga kan orang miskin dan anak terlantar kan, gitu. Kita sudah tahu semuanya. Tapi sekali lagi, memang ini yang kita harus dorong kepada pemerintah bahwa instrumen yang sudah ada itu sudah sangat bagus. Tapi bagaimana instrumen itu bisa digunakan ternyata tidak bisa maksimal secara implementasi, itu pun juga kan gap yang sangat tinggi. Dan sekali lagi sebenarnya kalau misalnya ada niat yang sangat kuat dan komitmen, itu lumayan lah kita bisa mengimbanginya. Tapi sekali lagi di lapangan oknum-oknum di pemerintahan kita sendiri pun juga kan ya mereka setengah hati dan setengah mata gitu. Yang menariknya Mbak Erlinda kan mindset itu juga bagian dari seberapa tinggi atau seberapa banyak pendidikan yang mereka dapatkan begitu ya. Menurut Anda pendidikan di Indonesia kan tidak merata begitu. Jadi jangankan kita mau menghilangkan pekerja anak, pendidikan saja sebenarnya belum merata dan targetnya pun belum bisa dipastikan kapan akhirnya clean kita semua memiliki pendidikan begitu ya. Ini semua jadi PR dan yang pasti ini sebenarnya termasuk akar permasalahan tadi. Pada saat mindset seseorang itu sudah salah, kan kesininya juga sangat salah. Mindset yang tadi dikatakan Mas Sofyan bahwa banyak masyarakat kita yang menganggap pendidikan itu tidak penting dan sebagainya, itu juga... Menurut Anda pemerintah kurang proaktif untuk pendidikan anak Indonesia begitu? Ya gimana ya, kalau pada kenyataannya ya memang demikian semacam itu. Dan sekali lagi, kalau saya pribadi mengatakan bahwa pemerintah mereka semacam itu, tapi kita di sini kan banyak, ada pebisnis di sini, ada profesionalisme, ada akademisi ya, ada masyarakat lainnya juga. Nah ini kita berimbang gitu loh, sehingga pemerintah yang sudah punya instrumen yang cukup bagus ini, yang tapi jalannya agak sedikit lambat, ya didorong sehingga semua jadi luar biasa. Karena menganggap pendidikan itu tidak penting ini bencana bagi kita. Bagaimana kita mau membangun bangsa ini? Betul sekali, mindset ya. Nah ini kita pecah satu-satu kira-kira bagaimana untuk membangun mindset bahwa pendidikan itu penting begitu. Sehingga mereka bisa ke depannya jauh lebih baik generasi Indonesia kita begitu ya.